Salam sejahtera. Pada video kali ini saya akan bahas tentang tai lalat di telapak tangan, di garis tangan, di kelamin. Tapi saya tidak akan membahas di tempat di tubuh yang lain dulu. Saya bahas di dua tempat tersebut. Garis tangan di telapak tangan ada yang menanggapinya dengan cara yang berbeda-beda sesuai budayanya masing-masing. Begitu juga yang ada di kelamin. Di beberapa daerah menganggap itu suatu yang bagus, di tempat lain menganggap itu hal yang tidak bagus. Jadi mau keyakinan yang mana? Karena itu erat hubungannya dengan belief system pikiran. Artinya sesuatu keyakinan yang ditanamkan dari kecil, apakah itu oleh budaya, adat, dari orang tua, pendidikan, dari pergaulan, dan itu akan melekat di alam bawah sadar kita dan menjadi keyakinan dan bisa jadi kenyataan apa yang diyakini tersebut, apakah hal itu berakibat buruk ataupun berakibat tidak baik atau berakibat baik. Jadi seperti contoh kadangan atau tai lalat yang ada di kelamin. Saya pernah baca di India itu adalah hal yang bagus karena langka dan akan mendatangkan keberuntungan, sehingga hal itu disambut dengan sukaria, dan yang terjadi adalah sebagian besar akan mengalami hal yang baik. Dan di daerah lain juga seperti itu. Lalu di daerah saya di Bali, kadangan di kelamin itu dianggap hal yang buruk, sehingga harus melakukan ruatan, dan itulah yang terjadi. Cara menanganinya adalah lakukan saja ruatan atau pembersihan secara ritual tertentu sesuai dengan budaya untuk mencabut keyakinan belief system pikiran yang buruk tersebut sehingga tidak menjadi realitas. Jadi ikuti saja agar kita merasa tenang dan nyaman. Untuk itu tidak akan terjadi apa yang diyakini hal buruk tersebut. Itu adalah belief system pikiran atau keyakinan yang ditanamkan dari leluhur, dari budaya atau yang lainnya yang mengendap di bawah sadar kita dan menjadi sebuah keyakinan yang sering menjadi realitas atau kenyataan di dalam kehidupan kita. Jadi jika ada tai lalat di telapak tangan, di beberapa tempat mengatakan itu bagus, keberuntungan, tapi di lain tempat mengatakan itu tidak bagus. Sehingga di sini saya tidak bisa membahasnya bahwa ini bagus atau tidak, karena di beberapa daerah itu artinya berbeda-beda. Jadi seperti kadangan di tempat-tempat ini, di beberapa daerah itu artinya berbeda-beda. Karena itu analisa saya. Jadi seperti kadangan di pipi itu ciri khasnya. Kalau di Bali ini sangat bagus, dianggap akan datang orang-orang ke rumahnya minta tolong, minta bantuan, dan dia bisa jadi terkenal atau menjadi penolong orang lain gitu. Sampai orang datang ke rumahnya. Kadangan di tangan itu biasanya sering mendapat hadiah waktu kecil atau buah tangan atau yang lain. Tapi ada juga menganggap itu yang tidak baik. Jadi tidak bisa saya katakan bahwa ininya baik itu buruk, karena sesuai dengan keyakinan di beberapa tempat itu berbeda. Jadi jika khusus kadangan yang ada di tempat garis tangan, ada yang meyakini itu adalah halangan atau rintangan yang dialami. Tapi jika di dekat garis utama, entah itu garis hidup, garis jantung, garis kepala, di dekatnya menempel bukan tepat pada garisnya, itu dikatakan akan mendapat halangan sebelum mendapat kesuksesan. Seperti garis tangan saya ada kadangan tepat di samping garis kehidupan, bukan di tepat di garisnya, tapi di sampingnya. Ini dikatakan akan mengalami masa susah di umur-umur muda, di bawah 30 tahun. Akan susah payah, tetapi akan mencapai kemajuan di usia 40-an. Jadi mengalami masa transisi sebelum mengalami masa-masa kejayaan. Jika kadangan itu dekat di garis kehidupan atau di garis utama yang lain. Namun jika dia tepat berada di garisnya, itu dikatakan halangan. Jadi itu pun tidak pasti karena beberapa tempat aspeknya berbeda, mungkin sesuai dengan pengalaman yang berbeda-beda. Jadi untuk mencabut belief system pikiran yang tidak memberdayakan, tidak membuat diri kita berkembang, jika ada keyakinan tertentu di masyarakat, lakukan saja ritualnya agar itu tercabut di alam bawah sadar kita. Seperti di Bali, jika ada tai lalat di kelamin, itu hal yang buruk karena membawa bencana. Disebut dengan kadangan apit wangke atau bangke atau bangkai atau meninggal. Jadi
hal itu akan dilakukan ruatan, semacam ruatan, babayuh atau sedikit ritual tertentu untuk mencabut keyakinan tersebut, efek buruknya. Jadi bagi yang tidak ada keyakinan buruk, tentu saja tidak perlu, karena itu tidak tertanam di alam bawah sadarnya. Jadi sebenarnya hati-hati diramal, disugestikan hal-hal yang buruk jika itu diyakini mengendap di alam bawah sadar dan bisa menjadi realitas. Itulah yang disebutkan ramalan menjadi nyata. Jadi apa yang diyakini di alam bawah sadar kita bisa menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Jadi jika merasa memiliki tanda buruk yang dianggap buruk di dalam tubuh kita, jika ada ritual di budaya Anda tertentu, lakukan saja yang ringan-ringan agar tercabut dari alam bawah sadar kita tentang hal buruk tersebut. Jika ada doa, ayat-ayat tertentu, itu lakukan agar tercabut dari pikiran bawah sadar kita sehingga tidak menjadi realitas atau menjadi karma berantai dari turun-temurun di keluarga karena meyakini hal tersebut terjadi, maka akan terjadi seperti itu. Mulailah membangun belief system yang memberdayakan. Jadi jika ada suatu tanda di tubuh, katakan itu suatu hal yang baik berkat dari Sang Pencipta. Jika ada tanda kadangan di telapak tangan, jika Anda tahu bahwa itu dikatakan hal buruk, jangan langsung takut, jangan langsung menelan mentah-mentah. Itu adalah bisa jadi hanyalah belief sistem pikiran yang ditanamkan dari sejak dulu sehingga diyakini dan menjadi nyata. Ubah, hapus dengan keyakinan tertentu, dengan doa tertentu, dengan ayat tertentu, dan tetap berusaha dengan kuasa Tuhan. Selalu ada jalan yang terbaik. Jadi ada beberapa hal itu bisa benar, ada beberapa hal itu hanyalah belief sistem pikiran saja. Di kesempatan nanti juga saya akan bahas cara mengubah garis tangan yang buruk. Jadi ada anggapan garis-garis tertentu di garis tangan itu mengakibatkan efek buruk dalam kehidupan kita. Lalu sebenarnya apakah itu harus terjadi? Itu bisa dinetralkan, bisa diubah. Untuk diketahui garis tangan itu berubah di dalam setiap waktu tertentu karena dari satu kerja, doa, usaha, keyakinan, pergaulan dan lain itu bisa berubah. Garis-garis dari jelas bisa menjadi kuat, dari putus bisa menjadi nyambung, dari kabur bisa menjadi terang, atau bahkan sebaliknya. Jadi untuk mengubahnya bisa mengubah dari dalam diri kita, otomatis yang di luar akan berubah sendiri. Jadi ada teknik-teknik tertentu. Jadi itulah tentang tai lalat di telapak tangan, di garis tangan, ataupun di kelamin, yang di beberapa daerah mengatakan itu hal baik, di tempat lain mengatakan itu hal buruk, dan ada bukti-buktinya hal itu mendatangkan buruk ataupun mendatangkan baik. Jadi tidak ada benar, tidak ada salah, semua adalah keyakinannya masing-masing. Untuk itu, jika yang merasa buruk, lakukan ruatan sesuai dengan keyakinannya agar tercabut belief sistem pikirannya tersebut, keyakinannya tersebut. Kalau sudah merasa melakukan ritual tertentu, maka akan merasa lebih tenang dan nyaman sehingga tidak akan terjadi apa yang ditakutkan oleh generasi terdahulu yang meyakini hal tersebut adalah hal yang tidak baik. Jadi pada umumnya garis tangan itu, kadangan di garis tangan itu yang kurang bagus adalah tepat berada di garis utamanya. Kalau di tempat yang lain tidak bermasalah. Atau kalau hanya sekedar di pinggiran dari garis utama itu tidak masalah, karena akan mencapai kesuksesan di kemudian hari walaupun diawali dengan kerja keras, rintangan, dan juga mungkin susah payah, tetapi akan mencapai keberhasilan. Ini adalah garis tangan saya yang ada kadengan di dekat garis kehidupan, yang dimana di awal-awal kehidupan sampai usia 30 tahunan masih mengalami masa transisi, susah payah, keuangan, keluarga, pernikahan, atau yang lain sangat terasa penderitaannya atau efek dari kekacauan dalam kehidupan. Namun kehidupan tetap berjalan seperti biasa adanya, tetap berusaha dan usaha, dan benar itu akan terlewati setelah umur 37 tahun atau setidaknya umur 30 tahun ke atas. Akan ada riak-riak
titik terang dan mulai bangkit, dan akan hilang semua dan semuanya akan berlalu dan menjadi titik terang di kemudian hari. Karena garis ini berada di dekat garis kehidupan, bukan pada garis utamanya atau bukan tepat pada garisnya. Tetap berusaha, usaha dan doa. Di pengalaman satu dengan yang lainnya belum tentu sama.